Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai uji statistik anggotanya antara lain saya sendiri Anti Alinureta, lalu Catur Putri Ardina, lalu Malik Ibnu Nur, lalu Puput Yuli. Sesudah peristiwa di mana tiap objek digunakan pengontrol dirinya sendiri. Uji ini dilakukan pada dua sampel yang berhubungan. Skala pengukurnya berjenis nominal atau binary response, dan untuk cross tabulasi data 2x2. Lalu selanjutnya distribusi yang digunakan untuk menguji perubahan dalam respon tersebut digunakan distribusi chi-square sebagai perpaduan untuk menguji signifikasi setiap perubahan. Maka data perlu disusun ke dalam tabel segi 4 ABCD. Bisa dilihat tabelnya di sebelah kiri ya teman-teman. Itu ada sesudah dan sebelum. Lalu di situ ada huruf A yang berarti jika dia berubah dari positif ke negatif. Lalu yang D jika dia berubah dari negatif ke positif. Yang B tetap positif. Lalu yang C tetap negatif. Yang dilihat adalah perubahan atau ketidakkonsisten, yaitu A dan D. Karena A dan A plus D menunjukkan jumlah total individu yang berubah, maka harapan di bawah H0 adalah setengah A plus D. U berubah dalam satu arah dan setengah A plus D. U berubah dalam arah lain. Dengan kata lain, setengah A plus D delta adalah frekuensi yang diharapkan di bawah H0. Dalam uji McNemar, untuk signifikasi perubahan ini, kita hanya berkepentingan dengan sel A dan sel D. Jika A sama dengan banyak kasus yang diobservasi dalam sel A. D sama dengan banyak kasus yang diobservasi dalam sel D. Setengah A plus D sama dengan banyak kasus yang diharapkan baik di sel A maupun di sel D. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dina. Ya, bisa dilihat rumus dari uji McNemar dengan cara tentukan hipotesis, lalu tentukan nilai kritis CHI square X2 berdasarkan tabel distribusi CHI square dengan DF sama dengan 1. Lalu masukkan data yang telah diobservasi ke dalam tabel kontingensi, lalu jika total perubahan pilihan pada responden A plus D lebih dari 10, maka gunakan rumus uji McNemar. Lalu bandingkan nilai CHI square hitung dengan CHI square tabel. Keputusan tolak HO jika CHI square dihitung lebih dari CHI square tabel. Lalu didapatkan kesimpulan. Contoh soal uji McNemar dan penyelesaiannya. Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh iklan terhadap pembelian angkutan jalan.
Sampel diambil secara random sebanyak 200 pasien. Sebelum iklan diluncurkan, terdapat 50 pasien yang membeli alat tersebut dan 150 tidak. Setelah iklan ternyata dari 200 orang tersebut terdapat 125 yang membeli dan 75 tidak. Dari 125 yang membeli tersebut terdiri atas pembeli orang sehingga yang berubah menjadi membeli 85. Dari 75 yang tidak membeli, yang tetap 65 dan yang berubah 10 orang. Next. Ya, bisa dilihat pada tabel tersebut penyelesaiannya yaitu judul yaitu pengaruh iklan terhadap penjelasan alat bantu jalan. Hipotesisnya HO tidak ada pengaruh yang bermakna pemasangan iklan terhadap penjualan alat bantu jalan. HA-nya ada pengaruh yang bermakna pemasangan iklan terhadap penjualan alat bantu jalan. Next. Dapat disimpulkan dengan harga CHI kuadrat hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga CHI kuadrat tabel bila DK sama dengan 1 dan taraf kesalahan 5%, maka CHI kuadrat tabel 3,84. Ketentuannya CHI kuadrat dihitung kurang dari tabel, maka HO diterima. CHI kuadrat hitung lebih dari tabel, maka HO ditolak. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka KI kuadrat dihitung lebih besar dari nilai tabel, yaitu 57,642 lebih dari 3,84. Hal ini berarti HO ditolak. Kesimpulannya, terdapat pembedaan yang bermakna pemasangan iklan terhadap penjualan alat berbantu jalan. Selanjutnya akan dibacakan aplikasi uji MC Neymar menggunakan SPSS. Sebelum melakukan pengujian MC Neymar menggunakan SPSS, seorang peneliti harus mengetahui syarat-syarat dalam menentukan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, menentukan hipotesis. HO tidak terdapat perbedaan jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. H1, terdapat perbedaan jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. Kedua, menentukan taraf signifikasi A sama dengan 5% atau 0,05. Ketiga, menentukan kriteria pengujian. Sig sama dengan 0,05 jika sig 2 toilet lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak. Jika sig 2 toilet lebih besar 0,05 maka HO diterima. Berikut merupakan langkah-langkah pengujian statistik dengan software SPSS. Pertama, inputkan atribut sebelum dan sesudah pada bagian variable view SPSS. Measure diisikan nominal dan inputkan jenis data pada values. Kedua, kemudian pada bagian data view, input data yang digunakan, pilih analis, kemudian non-parametric test, legasi, dialog, 2 related sample, maka akan muncul kotak dialog to related sample test. Pindahkan sebelum ke variabel 1 dan sesudah ke variabel 2. Kemudian pada test strip centang MC Neymar. Berikut merupakan langkah pengujian software dengan software SPSS. Setelah hasil dari SPSS muncul, maka hal yang perlu dilakukan adalah membaca hasil tersebut. Hasil SPSS di atas menunjukkan nilai sig 2 toilet sama dengan 0,027, lebih kecil taraf signifikasi sama dengan 0,05, maka kita berhasil menolak HO atau H1 diterima. Bisa disimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah orang dengan jam tidur normal sebelum dan sesudah sosialisasi. Nah, kemudian akan dibacakan oleh Puput.
Ya baik, di sini kesimpulannya adalah uji MC-NEMAR digunakan untuk menentukan perubahan-perubahan dalam proporsi bagi sampel-sampel yang berhubungan. Uji MC-NEMAR digunakan untuk penelitian yang membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa di mana tiap objek digunakan pengontrol dirinya sendiri. Uji ini dilakukan pada 2 sampel yang berhubungan. Skala pengukurannya berjenis nominal, binary respon, dan untuk cross-tabulasi data 2x2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.